Nah, Allah Tritunggal itu adalah tiga pribadinya, satu hakikatnya. Bukan satu pribadi, tiga manifestasi. Puji nama Tuhan. Karena begini, banyak orang yang mengira Bapa itu adalah Yesus itu. Bapa bukan Yesus, Bapa itu. Ya, banyak jemaat Tuhan yang mengira, mungkin jemaat Tuhan yang hadir di sini juga ada yang salah. Ya, bahwa dipikirnya Bapa itu adalah Yesus itu. Karena ada lagunya begini, Allah sendiri sembah dan puji. Nah, disangkanya Bapa itu, ya, bukan Bapa kan, Bapa sendiri kan begitu kan? Tapi Allah. Nah, Allah itu ada tiga pribadinya. Nah, ini bukan tiga manifestasinya, bukan tiga unsur, bukan tiga peran, bukan. Ya. Nah, kenapa tidak? Ya, coba kita memikirkan tentang satu ayat Yesaya 42 ayat 25. Silakan. Oke. Bisa ke bawah ini? Oke lah, di sini saja ya. Ini nanti nggak nampak soalnya. Coba bantu satu lah. Yesaya 40 ayat 25. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami minta semua jemaat Tuhan fokus ya. Ada nggak di antara jemaat Tuhan yang Alkitabnya warna putih gitu? Ampulnya? Ada? Nah, ini nanti susah dibedakan soalnya. Nah, dengan saya langsung di situ. Ya, oke. Nah, ini nanti kita akan buat jadi ilustrasinya, dan ini menjadi ketetapan bagi kita di gereja kita. Puji Tuhan. Kalau ada yang mau argumen, suruh mereka datang ke kami atau kepada Bapak Gembala supaya kita berikan penjelasan. Puji Tuhan. Nah, Allah itu bukanlah satu pribadi, ya, dan Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus. Ya, Bapa beda dengan Yesus, beda dengan Roh Kudus. Tapi mereka itu satu Allah. Puji Tuhan. Bikin pusing. Ingat, tadi sudah panjang lebar saya jelaskan yang bikin pusing lebih daripada sekedar ini, kan? Nah, sebenarnya lebih memusingkan lagi kalau bicara tentang Allah. Ya, baca Yohanes 40 ayat saya 40 ayat 5. Ya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Ya. Seakan-akan aku seperti dia. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Jadi ada pendeta dulu berbikin ilustrasi begini. Allah itu Tritunggal kira-kira seperti Soeharto. Soeharto itu presiden, betul tidak? Tapi ketika dia pulang ke rumah dia bapak, betul tidak? Tapi ketika dia pergi main golf, dia adalah atlet golf. Jadi hanya satu Soeharto, tapi dia presiden, dia kepala keluarga, dia juga pemain golf. Diilustrasikan Allah seperti itu. Ini bertentangan dengan Yesaya 40 ayat 5. Ya, kalau memang seperti itu, ya, coba kita undang. Ya, kita undang dulu presiden. Habis itu kita undang juga kepala keluarga. Habis itu kita undang lagi pemain golf untuk musyawarah di dalam satu musyawarah. Ya, ketiga ini harus rapat. Sehingga datanglah Soeharto yang presiden, datang juga lah Soeharto yang kepala keluarga, kemudian datang juga lah Soeharto yang pemain golf. Terakhir dia rapat sendirian lah, orang dia sendiri. Tidak bisa, gugur. Dan kita uji ya, ilustrasi yang seperti itu kita uji. Buka Matius 6 ayat 13, Matius 3 ayat 16. Ya, Matius 3 ayat 16. Ini kita uji pakai ayat firman Tuhan. Ya, jadi nggak bisa
kita bikin ilustrasi sembarangan Bapak Ibu. Jadi kalau ilustrasi yang saya buat ini atau yang kami kemukakan dengan Bapak Gembala ini ilustrasi yang memang tidak bisa diganggu oleh apapun dan tidak bisa dipatahkan oleh argumentasi apapun. Ya, ini pemahaman kita dengan Bapak Gembala. Ya. Matius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, ya. dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terus? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, kita uji ya ilustrasi tadi. Soeharto, ya, satu pribadi 3 fungsi atau 3 manifestasi itu kira-kira. Nah, kalau seperti itu kita uji ke Matius 3 ayat 16. Baca ulang gitu lagi, pelan-pelan. Ya, karena ini kan Bapak Ibu ya, kita uji. Sesudah dibaptis, ya. Yesus segera keluar dari air. Yesus, nih Bapak Ibu ya, saya ilustrasikan nih. Yesus keluar dari air. Oh sorry, bukan ini ya. Kita masih tentang satu tadi ya. Oke. Yesus keluar dari air ya. Oke, ini kan tadi Soeharto sendiri nih. Nah, Yesus sendiri berarti Yesus itu Bapak itu kan begitu pemahaman itu. Yesus keluar dari air terus. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Yesus keluar dari air terus merpati kan tinggal di atas Yesus kan? Nah, kalau pemahamannya seperti tadi, satu pribadi 3 manifestasi, satu pribadi 3 fungsi, yang jadi Roh Kudus siapa? Karena Yesusnya baru keluar dari air. Karena kan Yesus itu Roh Kudus itu, Yesus itu Bapa itu. Ketika Yesus keluar dari air, apa yang Roh Kudus yang mana itu yang juga pikirannya? Ya, gugur terus. Baca lagi. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sampai di situ. Ya. Kemudian Roh Kudus di pundaknya, Yesus keluar dari air, ada Roh Kudus merpati di pundaknya, kemudian Allah dari atas. Itu Allah yang mana lagi itu? Bapak yang mana? Kan Yesusnya sudah di air. Kalau Bapak itu Yesus itu, ya Roh Kudus itu Yesus itu, berarti yang di atas itu apa itu? Iblis dong berarti. Kenapa bisa ada suara dari atas itu? Atau Yesus sendiri pura-pura ada suara dari atas gitu? Berarti Yesus sendiri marah dong. Tuhan penipu namanya. Benar nggak? Gugur ya. Jadi ilustrasi seperti itu tidak bisa. Sesuai dengan Yesaya 40 yang dibaca ayat 25. Dengan siapa? Ya, hendak disamakan. Jadi dengan manusia manapun tidak bisa disamakan Allah. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, jadi ada juga yang mengilustrasikan seperti saya bilang tadi, seperti telur, seperti matahari. Oke, tidak dengan manusia. Nah, disamakan seperti benda, juga seperti bangunan. Ini bangunan, ada tingginya, ada panjangnya, ada lebarnya. Tetapi hanya satu bangunan gereja. Katanya Allah itu kira-kira seperti itu. Oh, tidak bisa. Karena ketika Allah, Bapa sendirian, dia tetap Allah. Ketika Yesus sendirian, dia tetap Allah. Ketika Roh Kudus sendirian, dia tetap Allah. Nah, coba kita uji. Tinggi sendirian, tanpa panjang, tanpa lebar. Bangunan itu tidak. Nah, itu tiang itu, kan? Ya kan, tinggi aja. Itu tiang. Oke, lebar, tanpa tinggi, tanpa panjang. Apakah bangunan? Tidak. Itu hanya kayu yang terletak di halamannya, kan? Begitu juga dengan lebar. Panjang. Gugur sudah. Nah, semua ilustrasi harus diuji berdasarkan ayat firman Tuhan. Itu belum kita buka lagi. Kisah Rasul 7 ayat 55, ketika Stefanus akan dibunuh, dia penuh dengan Roh Kudus, kemudian dia ke surga. Ada anak manusia di belakang Allah Bapa. Tritunggal di situ. Matius 3:16 Tritunggal di situ. Ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Haleluya. Nah, jadi ilustrasi yang mengatakan, ya, coba baca lagi Pak. Yesaya 46 ayat 5. Ini supaya jemaat Tuhan paham dan mengerti. Yesaya 46 ayat 5. Yesaya 46 ayat 5. Iya. Tuhan. Kepada siapakah aku hendak menyamakan aku? Iya, tadi mirip ya seperti yang di Yesaya 40 kan? Kepada siapa? Terus kan? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku? Iya, kepada siapa hendak kita bandingkan Allah dan kita umpamakan? Terus? Sehingga kami sama. Sehingga kami sama. Dengan apa? Kepada siapa?
Jadi Allah tidak bisa diilustrasikan seperti apapun. Puji Tuhan. Dengan siapapun tidak bisa. Tidak bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita paham tentang Tritunggal ini? Ya, sebelum kita mau paham tentang Tritunggal, kita baca dulu Ayub 11. Ayub 11 ayat 7, ayat 7 sampai 9. Yang lain baca Ayub 36 ayat 26. Ayat 11 ayat 7 sampai ke 9. Ya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Sampai di situ dulu. Dapatkah kita pahami hakikat Allah? Hakikat kita saja manusia susah kita bahas. Tadi sudah saya bilang, di kawasan ciptaan atau wilayah ciptaan ada 5 kategori. Kategori kelima itu manusia, hakikatnya manusia, itu susah kita memahaminya. Bagaimana kita memahami hakikat Allah ini? Hakikat yang keempat itu binatang, hidup, bergerak, tidak berakal. Hakikatnya binatang. Mau ayam dia, mau sapi, hakikatnya binatang. Ya. Kemudian tadi tumbuhan lagi, itu hakikat atau jenisnya. Nah, dapatkah kita memahami hakikat Allah ini? Ya, menyelari. Tingginya seperti langit, itu tadi sudah di bagian yang kedua, aspek yang kedua tadi. Langit itu, kita lihat hijau biru, bukan biru langit itu, karena nggak kelihatan. Ya, sejauh mata memandang makanya biru. Tapi kita selama apa? Itu saja nggak bisa. Tingginya lebih dari langit loh. Sedangkan langit itu nggak tahu tinggi seberapa. Jadi saya bicara galaksi, ada triliunan galaksi. Bagaimana itu? Nggak bisa dijangkau pikiran kita. Terusan. Dalamnya melebihi dunia orang mati. Kita tadi sudah bahas. Yang pertama, aspek pertama itu benda ciptaan Allah yang mati tidak bergerak, itu tanah. Kuburan, coba gali lagi, tidak terselang. Walaupun ilmuwan bilang bumi ini ada intinya, ada inti bumi yang panasnya seperti matahari kita, sehingga panasnya itu menyerap dari atas, sehingga ada gravitasi, dan gravitasi membuat adanya oksigen di alam ini. Nah, itu kan ilmu IPA kan? Tapi kalau kita bahas sungguh-sungguh, tidak akan tertampung. Ya, terus. Apa yang dapat kau ketahui? Terus. Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Lebih panjang dari bumi ukurannya. Terus. Dan lebih luas daripada samudra. Lebih luas dari samudra. Terus. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Siapa dapat menghalanginya? Mau bikin apapun dia. Makanya kalau ditanya kenapa Yesus pakai acara mati segala, kenapa kalau Yesus itu Tuhan pakai acara lahir terus mati segala, Tuhan tolong itu katanya. Ya, Tuhan mau jadi batu, mau jadi tai kambing sekalipun, ya namanya jadi Tuhan, bisa kan? Tapi kalau manusia mau jadi Tuhan, tai kambing jadi Tuhan, bisa tidak? Tidak bisa. Tapi Tuhan mau jadi tuyul kayak dia, mau jadi kuntilanak juga Tuhan. Dia maha segala-galanya, haleluya. Tapi kan nggak mungkin juga Tuhan jadi kuntilanak. Iya kan? Tuhan jadi tuyul, bahkan jadi tai kambing kan? Tuhan tolong juga itu kan? Tapi analoginya seperti itu, dia maha kuasa, dia mau jadi seperti saya, mau nyamar seperti seperti apa saja itu, ya namanya jadi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan pahami ayat 11 tadi ya, tidak dapat kita selami hakikat Allah itu ya. Terus ayat 36 ayat 26. Ya, sudah sampai di situ lah. Ayat 36 ayat 26 sangat banyak ya ayatnya. Terus. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Iya. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Iya. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pikiran kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Kejadian 1 ayat 1. Ada yang pernah sekolah minggu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum mencipta, pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Ya. Nanti kalau saya jelaskan dari dari penulisan Alkitab asli, itu bahasa Ibrani, ya itu terlalu jauh, nggak tahu lagi kita nanti ya. Dan saya pun memang kebetulan belum menguasai bahasa Ibrani, ya. Nah, tapi sekarang kita bicara analoginya bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah, ya. Allah itu
pada mulanya. Bayangkan pada mulanya, berarti sebelum bumi diciptakan, Allah sudah ada. Puji Tuhan. Nah, Allah sudah ada sebelum bumi diciptakan. Kira-kira berapa ratus tahun sebelum bumi diciptakan Allah itu ada? Pusing ya Bapak Ibu ya? Atau Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang menciptakan Allah? Nah, dari Bapak Ibu, supaya Anda tidak bingung, ingatlah Ayub 11 ayat 7 dan 8, 9 tadi. Ayub 36 ayat 26. Bahwa Allah tidak terselami pikiran manusia. Puji Tuhan. Ya. Jadi mau menjelaskan Allah ini besar kepala ya kan? Mau bahas Allah itu pusing kita. Dan dalam Mazmur dikatakan Allah itu adalah Maha Kuasa dan Dia adalah Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai. Kalau manusia dari lahir baru sampai selama. Ya, kita lahir mati. Habis itu kan jiwanya kan tetap ada kan? Kekal. Tuhan bilang kekal. Mau masuk surga kekal. Mau di neraka pun kekal. Tapi sejak dia lahir dia sudah ada kekal. Tapi kalau Allah, ya, anggap manusia ada itu lahir titik nol, ya kan? Kemudian nanti sekian mati, ya kemudian dia masuk surga, dia udah selama-lamanya nih. Ya, tapi kan sebelumnya dia tidak ada, betul tidak? Sebelumnya di wilayah sini dia tidak ada. Tapi kalau Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya hari ke-7 hari ke-8 sampai hari ini, ya, sampai selama-lamanya. Dia ada. Makanya dari selama-lamanya sampai, ya, paham Bapak Ibu ya? Itu Allah. Jadi bagaimana kita mau memahaminya? Tadi kan Allah menciptakan langit dan bumi dari titik nol. Ini wilayah ciptaan dan sampai selama-lamanya. Ini saja nggak bisa kita bahas. Kita mau bahas yang ke sini. Ya. Coba baca dulu Kolose 1 ayat 16. Ya. Ini Tritunggal. Allah menciptakan langit dan bumi. Ternyata Yesus ikut menciptakan. Ya. Kolose 1:16 saudara. Kolose 1 ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, ini di dalam Yesus ya. Di dalam Yesus, dia di situ Yesus. Di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, Bapak Ibu. Nah, yang kita tahu kan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isi. Tidak ditulis dalam kitab. Maka Allah menciptakan surga, dibuatlah pintunya 12, kemudian dibikinlah tahta kerajaan di tengah-tengah, kemudian duduklah Allah Bapa di sana. Tidak ada dicatat seperti itu. Hanya dunia yang diciptakan yang ditulis. Tetapi dalam Kolose 1:16 baca ulang. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Terus baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia, oleh Yesus, untuk Dia, untuk Yesus. Yang kelihatan ini di alam semesta yang kelihatan, mau dia di planet sana ya tetap bisa kelihatan itu walaupun pakai teropong. Itu namanya kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu tadi di surga. Atau yang sebelum pernah ada atau sebelum bumi ada itu tak kelihatan sama kita. Semuanya Tuhan Yesus yang ciptakan. Puji Tuhan. Nah, ini sudah masuk pribadi kedua dari Tuhan. Yesus itu pribadi kedua. Ya. Nah, jadi untuk memahami Allah ini, ya kita sangat pusing sebenarnya. Tapi supaya tidak berlama-lama lah ya, kita langsung ke ilustrasi saja. Ada 2 ayat di firman Tuhan yang kitab yang sejajar ya, kita baca dulu. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Sama hari itu buka Kejadian 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah. Oke. Ini sekarang kita masuk ke ilustrasi Bapak Ibu ya. Ilustrasi. Jadi ilustrasi apapun tidak ada yang bisa Bapak Ibu ya. Tapi ilustrasi ini bisa. Nanti kita uji semuanya. Sebelum kita bahas ilustrasi, saya mau tanya.
Ini apa Bapak Ibu? Ya, saya taruh sebelah kanan. Terus ini apa Bapak Ibu? Ya, saya taruh di tengah ya. Terus ini apa Bapak Ibu? Alkitab ya. Berarti tiga-tiganya Alkitab. Berarti ada 3. Saya mau tanya. Alkitabnya orang Kristen atau kitab sucinya orang Kristen ada berapa? Hah? Ya, nggak ada yang berani jawab. Jawab aja dengan keras, salah nggak apa-apa, nggak didenda kok ya. Alkitabnya orang Kristen, ini orang Kristen loh ya. Alkitabnya orang Kristen, kitab sucinya orang Kristen itu ada berapa? Enggak 2, enggak 3, enggak 4, 5, 6, 7. Mau kali kalian? Memang 1. Haleluya. Memang cuma 1. Berarti di sini kita sepakat ya. Kitab sucinya Kristen berapa? 1. Alkitab cuma 1. Puji Tuhan. Nah, tapi tandai dulu, karena banyak Alkitab di luar sana juga yang aneh ya. Alkitabnya orang Kristen itu 39 perjanjian lama, 27 ya, sesuai dengan keluaran itu. Keluaran meja roti itu ada 2 betul roti, 66 sudah suci. Puji Tuhan. Nah ini, berarti kitab suci Kristen ada berapa? 1 ya. Tapi Bapak Ibu ke sini ada 3. Itu bagaimana itu? Tadi saya tanya jemaat Tuhan, Alkitab orang Kristen berapa? Tapi di sini Bapak Ibu ada 3 Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu ini? Halo saudara, kenapa ini 3? Tadi saya tanya kan bilang 1, sekarang di sini ada 3, terbukti kan? Mulai nalar sih kita. Oke. Kitab suci kita, Alkitab kita cuma 1, tapi di sini ada 3. Bahkan kalau kita periksa, ternyata apa-apa, bukan juga 1 lagi. Ya. Di Kominfo ada banyak lagi. Wah, banyak yang kita bilang Kristen ini, ya kan? Ya, nanti kalian akan tahu, atau jemaat akan tahu apa itu hakikat, apa itu pribadi. Puji Tuhan. Ya, kita masuk sedikit-sedikit. Ya. Kemudian di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah orang Kristen harus sepakat doktrinnya 1. Ini firman Allah atau buku yang berisi firman Allah. Kalau jemaat Tuhan bilang buku yang berisi firman Allah, bertobatlah mulai sekarang. Karena ini firman, sepakat dulu, ini firman bukan buku yang berisi firman Allah, tetapi firman bukan ininya ya, bukan ini kertas ini ya, esensinya, isinya. Jadi saya akan begini, bukan fisiknya ini, isinya ya. Itu firman. Puji nama Tuhan. Nah, sudah sepakat ya, ini firman Allah. Haleluya. Kembali ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu wah, ini Allah tadi. Haleluya. Haleluya. Ini Allah ini. Amin. Lalu kertasnya, esensinya. Haleluya. Paham ya? Esensi itulah hakikat. Haleluya. Ya, makna ataupun isi di dalamnya itu dia. Ya, tapi kalau dibilang isi di dalamnya juga, isi di dalamnya kertasnya ini, oh, ya kan? Kertas, bukan kertasnya ini. Ya, pesan dari tulisan di dalamnya itu esensinya, itu hakikatnya. Ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah firman itu adalah ini yang benar ya. Firman itu adalah wah, Allah, namanya Allah nih. Haleluya. Nah, firman itu adalah Allah dan hanya 1 firman Tuhan. Hanya 1 kitab suci, hanya 1 Alkitab. Tapi di sini banyak Alkitab. Ya, Kejadian 1 ayat 1 tadi. Sekarang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Bumi belum
belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, terus ketiga. Berfirmanlah. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, sampai di situ. Sampai ke ayat 3, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ sudah tersirat. Ya, sudah tersirat, bukan tersurat ya. Sudah tersirat Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan berada dalam Allah. Pribadi ketiga. Ya, kemudian berfirmanlah Allah. Pribadi kedua. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat. Pada mulanya adalah berfirman Allah itu. Kenapa firman itu jadi Yesus? Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Yohanes 1 ayat 14. Yang simultan juga biar lebih dekat. Yohanes 1 ayat 14 ya. Cepat-cepat. Kenapa firman itu kok Yesus gitu ya? Yang diperdebatkan nanti ya. Siapa itu kan firman bukan Yesus ya? Nah, ternyata firman itu Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Di antara kita, haleluya. Ini Yesus. Ini kan ayat-ayat Natal gitu. Haleluya. Yang biasa itu kan anak-anak sekolah minggu kan kalau sudah siap itu kan. Itu yang terakhir kan. Firman itu telah menjadi manusia. Yang di antara kita dan seterusnya. Itu Yesus ya. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sudah tersirat Tritunggal. Ya, kemudian nanti didukung Matius 3:16 ya. Terus Kisah Rasul 7:55 dan banyak ayat-ayat dari surat Paulus yang menyatakan Tritunggal. Percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepada Yesus. Puji Tuhan. Kalau Bapa itu Yesus itu nggak mungkin Paulus ngomong seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita ke nalar Tritunggalnya. Kalau memang ini adalah firman Allah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, berarti ini juga gambaran daripada Allah sendiri. Puji Tuhan. Nah, karena sesuai dengan Yesaya 40 ayat 25 dan Yesaya 46 ayat 5 tadi, bahwa tidak bisa Allah disamakan dengan apapun. Puji Tuhan. Tidak bisa disamakan dengan siapapun. Berarti kalau dengan ini bisa atau tidak? Bapak Ibu? Bisa. Karena firman Tuhan, aku adalah aku. Ini firman-Nya, ini dia sendiri, hakikatnya. Ya, jadi kita bisa ilustrasikan dengan ini. Sehingga dengan ilustrasi ini, nanti semua bisa diuji dan tak satu pun bisa dipatahkan. Ya, pertama kita uji Matius 3:16. Baca ulang. Matius 3:16. Perhatikan Bapak Ibu ke depan ya. Matius 3:16. Ini yang sebelah kanan saya ilustrasikan sebagai Allah Bapa, yang di tengah sebagai Allah Anak, yang di sebelah kiri sebagai Roh Kudus. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita uji Matius 3:16. Matius 3 ayat 16. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ya. Dan pada waktu itu juga Yesus di ini ya, di Yesus. Ya, tadi yang ini kan yang paling atas ini Bapak, yang bawah Kudus. Nah, di Yesus keluar dari air terus. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Roh Allah seperti burung merpati hinggap di atasnya. Terus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya bicara, inilah anakku yang kukasihi. Ya, cocok dengan Matius 3 ayat 16. Puji Tuhan. Bukan Kisah Rasul 7 ayat 55. Kita uji ya ilustrasi ini. Ya, ini adalah apa tadi ya? Ayo. Kisah Rasul 7 ayat 25. Ya. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mati. Ya. Ayat yang ke-55. Ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Oh, coba saya pinjam dulu satu Stefanus. Pinjam satu apa ada? Ya. Oke, ini Stefanus Bapak Ibu ya. Stefanus. Sekarang Stefanus kita masukkan ke mimbar ya, ke apa? Ke pentas ya kan? Oke. Ini saya angkat semuanya. Nah, ini tadi yang tengah ini Roh Kudusnya, ini Bapaknya, ini Yesus ya. Oke. Stefanus tuh, ya silakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Oh, ini Stefanus penuh Roh Kudus. Haleluya. Nih. Nah, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Wah, kemuliaan Allah di atas. Terus. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mana Allah? Bapak ya. Ini. Cocok Bapak
Ya, ilustrasi ini cocok. Karena kenapa cocok? Karena memang firman itu adalah Allah. Jadi kalau ditanya Tritunggal itu seperti apa? Tritunggal itu adalah seperti Alkitab. Dia hanya satu, tapi dia banyak. Ya kan? Dia hanya satu, tapi tiga. Ini tiga dia. Kembali kelas ke kamus ini. Ya. Nah, supaya lebih paham lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini tiga. Nah, nanti akan ada pertanyaan lagi kepada kita. Kalau begitu, kan Pak Haryanda ada tempatnya juga nih. Ya, apalagi lagi. Di sana banyak kita, Berarti Allahnya Rob Kristen banyak. Ya kan? Belum lagi di Amerika, belum lagi di Arab, di Irian Jaya tuh. Banyak dong berarti. Nah, menjawab hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi di dalam nama Allah yang sesuai dengan sifatnya. Contohnya, Allah Maha Penjuru disebut Yehova Rafa. Allah Maha Memberkati disebut Yehova Nisi. Allah Panji Keselamatan itu disebut Yehova Jireh. Allah Maha Damai Sejahtera disebut Yehova Shalom. Yehova Sikedu, Yehova Sabat, banyak sekali nama Allah. Dan ada satu nama Allah yang kita terangkan dalam Tritunggal. Kenapa Allah tidak bisa begitu banyak? Itu adalah Yehova Sama. Yehova Sama artinya Allah itu Maha Hadir. Puji Tuhan. Maha ada, makanya di mana pun orang Kristen semuanya dipenuhi Roh Kudus. Itu Yehova Samanya Allah. Puji Tuhan. Ya. Jadi kenapa dia banyak? Jadi hanya tiga, memang tiga yang dipakai itu Allah. Hanya tiga dipakai itu Allah. Nah seperti itulah mengilustrasikan Allah. Allah Tritunggal itu adalah seperti Alkitab, seperti firman Tuhan. Kalau ditanyakan ada banyak Alkitab, kenapa cuma tiga yang dipakai? Itu Yehova Sama. Maha adanya Allah, Maha hadirnya Allah. Puji nama Tuhan. Nah ketika ditanya, nih ada orang yang pengajarannya Jesus only ataupun oneness, ataupun apa dibikin mereka nama-namanya, bahwa Yesus itu adalah Bapa itu, Yesus itu adalah Roh Kudus itu. Hanya Yesuslah Allah yang benar. Memang hanya Yesus Allah yang benar. Tetapi bukan berarti dia bukan Tritunggal. Nah, mereka yang paham ini Jesus only, mereka bilang bahwa kalau engkau hidupmu dituntun oleh Yesus, engkau penuh Yesus atau penuh Roh Kudus? Sebab sekarang saya tanya jemaat Tuhan, kita ini penuh Roh Kudus atau penuh Yesus? Padahal kan diajarkan di firman Tuhan itu. Kenapa kita melayani itu? Kepenuhan hidup dalam Kristus. Nanti kita harus penuh dalam Kristus juga dong. Ya kan? Nah, kalau seperti itu kita penuh Yesus apa penuh Kristus? Ya, kalau kita mau didebat segampang itu, ya kita bingung juga. Oh iya juga ya. Kan berarti kan Yesus itu Roh Kudus itu kan? Oh iya ya. Iya, sekarang itulah kita jawab. Nah itu cara mereka mendebat bahwa mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus itu bukan Roh Kudus itu. Dalam Korintus dikatakan, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya di dalam Yohanes itu kalau kata, populer ya. Aku tidak akan membiarkan kamu, katanya pada Rasul, sebagai ya. Aku akan memberikan kepada penolong yang lain. Bukan Yesus, yaitu yang menjanjikan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu bukanlah Yesus. Jadi kalau ditanya, engkau penuh Roh Kudus atau penuh Yesus? Saya penuh dua-duanya. Ia itu kepenuhan hidup dalam Kristus, penuh Roh Kudus, di mana kedua-duanya itu adalah Allah yang Esa. Puji Tuhan. Pribadi kedua dan pribadi ketiga itu yang penuh kita. Tetapi ada satu Allah, hanya satu yang penuh kita, yaitu Allah. Haleluya. Begitu ya. Bukan berarti Roh Kudus itu Yesus itu Bapa itu. Tadi sudah kita uji pakai ayat yang berbeda. Nah, argumentasi kita ini tidak bisa didebat. Contoh ya, kalau kita bikin ilustrasi tadi, diundanglah Soeharto dalam satu rapat. Ya, sebagai presiden, sebagai bapak, dan juga sebagai pemain gol. Ya, kalau ini ada bapak, ada pemain gol, dan ada
Ya, ada presiden kan? Moral dia memang mereka bertiga nih. Ya, jadi mau apapun dibuat. Oh, Allah itu tanpa Bapa, tanpa Yesus. Apakah dia Allah? Coba kita angkat. Ini Pak. Tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, apakah itu Allah? Ya, itu tetap Allah kan? Sebenarnya dari yang satu ayat 1. Yesus tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus, apakah itu Allah? Allah. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Roh Kudus tanpa Yesus, tanpa Bapa, apakah itu Allah? Jadi lulus uji kelayakan. Haleluya. Jadi Allah Tritunggal itu seperti kitab suci. Karena Yohanes 1 ayat 1 yang memerintahkan kita untuk mengatakan itu. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, enggak usah goyangin kamu. Tadi ayat pengantar kita, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Berarti Yesus tidak Esa. Nah, makanya kita yakin percaya Tritunggal itu sama-sama Esa. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Silakan. Karena Allah itu Esa, Ya. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, Ya. Yaitu manusia Kristus Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah, yaitu manusia Kristus. Esa yang sudah, jadi dia Allah. Esa. Puji nama Tuhan. Nah, jadi Allah yang kita percaya bukanlah Allah yang orang lain kira kita percaya. Paham Bapak Ibu? Allah yang kita percaya bukanlah Allah yang orang lain anggap kita percaya. Ya. Seringkali orang menganggap kita percaya tiga Allah, betul tidak? Seringkali orang menganggap kita mengalahkan manusia, betul tidak? Mereka salah ternyata. Ya. Mereka salah menganggap seperti itu. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sejati, Allah yang Tritunggal. Puji nama Tuhan. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu juga masuk ke dalam doktrin baptisan yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Sebelum kita tutup, kita baca dulu ya amanat agung. Kisah 1 ayat 18. Ruth buka dari itu hari ya, buka Kisah 1 ayat 18, buka dari Matius 28 ayat 19. Tadi buka Markus 16 ayat 16 ya. Aman agung ini. Kisah 1 ayat 8. Oh, sama-sama ya begini ya nanti. Matius 28 ayat 19. Nah, tadi Markus 16 ayat 16. Ya. Ya, dimulai dari kisah Pak. Silakan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan uang kesehatannya. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1. Kok jadi Yudas tadi? Ya, aman agung ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan perlu kita ketahui isi atau inti dari kisah surat Kisah Rasul seluruhnya ini, Kisah Rasul ayat 1 ayat 8 inilah ya, ini intinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Terus Matius 28 ayat yang ke-19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Haleluya, silakan haleluya. Puji nama Tuhan. Beritakanlah, jadikan semua bangsa murid dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Siapa yang percaya dibaptis selamat dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, puji nama Tuhan. Tritunggal itu juga Yesus yang sampaikan sendiri, pakai mulutnya. Puji Tuhan. Ya, pakai cangkemnya, orang Jawa bilang ya. Ya, jadi nggak karang-karangan itu. Ya, itu sudah diucapkan Yesus sendiri, kemudian juga rasul-rasul, dan juga di perjanjian lama sudah ada pesan implisitnya. Ya, ataupun
tersiratnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar Tritunggal panjang lebar, mulai dari penjabaran bahwa kita tidak bisa mengerti tentang pencipta, tapi sekarang sekalipun sangat sederhana, kita ternyata bisa mengerti bahwa seperti apa Allah Tritunggal itu. Puji Tuhan. Ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi tidak ada ilustrasi selain daripada itu, Bapak. Kalau ada yang bikin, ya itu sesat. Itu namanya pengajaran Sabellianisme. Kalau jemaat Tuhan pernah berpikir atau berusaha untuk memikirkan Allah itu, oh kira-kira Allah itu seperti es atau seperti air. Ya, ketika dingin sekali dia beku. Ketika suhu stabil dia air. Ketika panas dia uap. Itulah Allah itu, tidak bisa. Ya. Karena Allah bukan seperti es. Ketika kedinginan Allah beku. Tidak. Ya. Atau Allah tidak bisa dibagi-bagi. Karena ketika uap air meluap dari airnya, debit air akan berkurang. Ya, ketika es membeku, air berkurang. Ketika air meluap, airnya berkurang. Jadi Allah tidak pernah berkurang. Ketika Bapa dia 100% Allah. Ketika Yesus dia 100% Allah. Ketika Roh Kudus dia 100% Allah. Puji nama Tuhan. Nah, itulah Allah kita yang membingungkan. Yesaya 46 ayat 5. Ayub 11 ayat 7, 8, 9 baca. Pusing Ayub 36 ayat 4 baca. Cukup banyak ayat firman Tuhan yang sudah kita pelajari Bapak Ibu mengenai Allah Tritunggal. Percayalah kepada Allah kita, Allah yang Esa, yaitu Allah yang Tritunggal. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang kita pelajari, dan semoga jemaat Tuhan yang sudah belajar hari ini semuanya menjadi jemaat Tuhan yang cerdas dan bisa mengerti dan akan kebenaran firman Tuhan dan memahami Tritunggal seperti apa. Dan apa yang sudah kita pelajari, kalau masih membingungkan Bapak Ibu, kami bersedia untuk ditelepon, untuk didatangi, untuk sharing, datanglah ke Pasturi, kami akan melayani Bapak Ibu serta saudara. Puji nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik.